Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tio Ganus. Seperti biasanya, saya akan memberikan beberapa referensi atau latihan soal pretest PPG Kemendag tahun 2022, khususnya untuk guru kelas MI muatan profesional bahasa Indonesia. Untuk video pembahasan lainnya dapat dicek di playlist ya. Playlist di channel ini yaitu di playlist pretest PPG Kemendag. Di sana sudah dijelaskan beberapa contoh latihan mulai dari beberapa mata pelajaran dari PKN, IPS, IPA. Silahkan bagi yang berminat silahkan kunjungi playlist pretest PPG Kemendag di channel ini. Nah, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Ya, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan terkait video terbaru pembahasan contoh latihan pretest PPG khususnya untuk guru kelas MI ya. Kita langsung ke contoh soal nomor 1. Pembelajaran sastra di kelas SD atau MI kelas tinggi berfokus pada A. Teori sastra, B. Sejarah sastra, C. Periodisasi sastra, D. Psikosastra, E. Apresiasi sastra. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang D, yang E ya, apresiasi sastra. Jadi untuk pembelajaran sastra di kelas tinggi yaitu berfokus pada apresiasi sastra. Soal nomor 2. Tujuan memberikan cerita atau dongeng tertera di bawah ini kecuali A. Memberikan hiburan, B. Mengembangkan imajinasi, C. Mengembangkan bahasa, D. Mengembangkan keinginan dan kebebasan, E. Mengembangkan pengetahuan. Nah, yang bukan merupakan tujuan kita memberikan cerita atau dongeng kepada siswa itu yang mana kira-kira? Silakan diperhatikan jawaban A sampai E ya, yang bukan merupakan tujuan memberikan cerita atau dongeng. Berarti yang mana? Yang D ya, mengembangkan keinginan dan kebebasan. Jadi tujuan memberikan cerita atau dongeng ada memberikan hiburan, mengembangkan imajinasi, mengembangkan bahasa, dan yang terakhir mengembangkan pengetahuan ya. Berarti yang bukan adalah yang D. Soal nomor 3. Pendekatan yang dapat diterapkan dalam mengapresiasi sastra anak reseptif. Nah, kecuali A. Pendekatan emotif, B. Pendekatan didaktis, C. Pendekatan ikonik, D. Pendekatan analitis, E. Pendekatan filosofis. Ya, pendekatan yang dapat diterapkan dalam mengapresiasi sastra anak reseptif. Nah, reseptif berarti apa? Hanya mendengarkan ya, mendengarkan atau membaca. Iya, kalau reseptif hanya mendengarkan atau membaca. Nah, bukan produktif. Kalau produktif itu yang berbicara dan menulis. Berarti ini yang reseptif, berarti yang menyimak atau mendengarkan dan membaca. Berarti kecuali yang mana? Yang C ya, pendekatan ikonik. Lanjut soal nomor 4, masih tentang pendekatan ya, pendekatan karya sastra anak. Pendekatan yang mengantar pembaca untuk dapat menikmati dan menunjukkan nilai-nilai keindahan yang terkandung dalam suatu karya sastra disebut A. Pendekatan emotif, B. Pendekatan didaktis, C. Pendekatan ikonik, D. Pendekatan analitis, E. Pendekatan filosofis. Nah, mengantar pembaca untuk menikmati dan menunjukkan nilai-nilai keindahan yang terkandung dalam suatu karya sastra. Berarti kira-kira yang tepat yang mana kira-kira? Yang A, B, C, D, atau yang E? Jawaban yang tepat yang mana? Yang A ya, pendekatan emotif. Lanjut soal nomor 5. Pendekatan mengarahkan anak untuk dapat memetik berbagai pesan atau amanat yang terdapat pada suatu karya sastra disebut
A. Pendekatan emotif, B. Pendekatan didaktis, C. Pendekatan ikonik, D. Pendekatan analitis, E. Pendekatan filosofis. Nah, kalau yang ini mengarahkan anak untuk dapat memetik berbagai pesan atau amanat yang terdapat pada suatu karya sastra. Nah, berarti yang mana kira-kira? Tadi kan yang emotif, berarti jawabannya bukan yang emotif sekarang ya. Nah, berarti memetik berbagai pesan atau amanat. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B, pendekatan didaktis. Lanjut soal nomor 6, masih tentang pendekatan karya sastra. Pendekatan yang dapat membantu pembaca untuk memahami unsur-unsur intrinsik yang membangun suatu karya, hubungan antar unsur tersebut sebagai suatu kesatuan yang utuh disebut A. Pendekatan emotif, B. Didaktis, C. Ikonik, D. Analitis, E. Filosofis. Nah, dari emotif sudah, ya, terus didaktis sudah, berarti kalau yang ini apa? Memahami unsur-unsur intrinsik yang membangun suatu karya, hubungan. Berarti yang D ya, pendekatan analitis. Lanjut ke soal nomor 7. Nah, kalimat berikut yang merupakan kalimat majemuk setara adalah ya, A. Setelah Adi meninggalkan, Santi justru bahagia. B. Rusmi dalam keadaan mengandung, tetapi ia tetap ikut aksi sosial. C. Beberapa bulan setelah tiba di Perancis, Ani melahirkan. D. Ibu itu pingsan saat suaminya divonis 3 tahun penjara. Kira-kira yang termasuk kalimat majemuk setara yang mana? Yang majemuk setara. Majemuk setara yang B ya. Rusmi dalam keadaan mengandung, tetapi ia tetap ikut aksi sosial. Ya, jawabannya yang B ya. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang memiliki klausa-klausa berstatus sama, setara, dan sederajat. Klausa-klausa dalam kalimat majemuk secara gamblang berhubungan dengan kata hubung koordinatif. Nah, kalimat majemuk setara umumnya menggunakan konjungsi koordinatif seperti dan, atau, tetapi, lalu. Lah, tadi itu kan ada apa? Ada konjungsi koordinatif yang berupa apa? Tetap, tetapi. Berarti kalimat majemuk setara pada soal nomor 7 jawabannya benar adalah yang B ya. Jadi kalau kalimat majemuk setara itu biasanya ada konjungsi koordinatif seperti dan, atau, tetapi, dan, lalu. Soal nomor 8. Adik selalu menyikat gigi menggunakan Pepsodent setiap pagi dan sebelum tidur. Kalimat di bawah ini yang menggunakan majas yang sama dengan kalimat tersebut adalah ini adalah majas ya yang menggunakan salah satu merek ya, merek. Nah, kira-kira yang majasnya sama dengan kalimat yang di atas ini yang mana? Yang A, yang B, yang C, D, atau yang E? Ya, kira-kira yang mana? Nah, adik selalu menyikat gigi menggunakan Pepsodent. Ini kan nama salah satu merek ya. Nama salah satu merek pasta gigi. Nah, ini disebutkan. Berarti yang tepat yang mana kira-kira? Sampai sekarang belum kelihatan batang hidungnya. Dini menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepalanya sendiri. Bel telah memanggil anak-anak masuk ke kelas. D. Pak Rahmat pergi ke kantor dengan naik kijang. E. Dewi Malam bersembunyi di balik awan. Nah, kira-kira yang tepat yang mana? Yang sesuai dengan majas yang digunakan pada kalimat ini. Yang D ya, kijang. Nah, kijang. Nah, kijang ini merupakan salah satu merek mobil ya. Merek mobil yang sudah lawas ya. Nah, ini lah. Berarti yang kalimat ini merupakan salah satu majas. Majasnya disebut majas apa? Majas metonomia ya. Apa sih majas metonomia? Nah, kalimat dalam soal adalah menunjukkan jenis majas metonimia. Adalah majas yang menggunakan ciri atau label dari sebuah benda untuk menggantikan benda tersebut. Nah, tadi contohnya apa? Ya, menggosok gigi dengan Pepsodent, naik kijang ya. Pengungkapan tersebut berupa penggunaan nama untuk benda lain yang menjadi merek, ciri khas, atau atribut. Nah, jadi kalau contoh soalnya seperti tadi, ya, menggunakan Pepsodent, naik kijang, berarti itu
menggunakan nama merek tertentu. Nah, kalau menggunakan nama merek tertentu berarti itu salah satu contoh majas metonimia. Kita lanjut soal nomor 9, masih tentang majas atau gaya bahasa. Dinda menangis sampai air matanya habis karena kehilangan dompet. Menangis sampai air matanya habis karena kehilangan dompet. Berarti kalimat di atas memakai gaya bahasa apa? A. Hiperbola, B. Personifikasi, C. Repetisi, D. Metafora. Menangis sampai air matanya habis. Nah, ini kan kayak contohnya apa? Kayak berlebihan ya, terlalu berlebihan. Nah, kalau majas yang melebih-lebihkan sesuatu berarti termasuk apa? Gaya bahasa atau majas apa? Yang melebih-lebihkan sesuatu. Yang A ya, majas hiperbola. Terlalu lebay ya. Dan soal nomor 10 masih tentang majas tapi dalam sebuah puisi. Ombak memecah di tepi pantai, angin berhembus lemah lembut, nyiur kelapa melambai-lambai, di ruang angkasa awan bergelut, angin berhembus lemah lembut, nyiur kelapa melambai-lambai. Nah, ini kan dalam kehidupan yang nyata ini kan angin kan hanya berhembus, tidak tahu apakah lemah lembut atau tidak. Seperti nyiur kelapa juga melambai-lambai ya, diperumpamakan seperti manusia. Lah, berarti kalau majas atau gaya bahasa yang diperumpamakan atau perilakunya seperti manusia, berarti itu disebut majas atau gaya bahasa apa? Hiperbola, personifikasi, repetisi, eufisme, atau metafora. Kalau yang ini yang seolah-olah seperti aktivitas manusia yang biasa dilakukan oleh manusia, berarti yang B ya, personifikasi. Lah, ini ya. Personifikasi adalah gaya bahasa yang menggunakan pengumpamaan benda mati sebagai orang atau manusia. Nah, contohnya angin yang meraung. Biasanya meraung kan biasanya dilakukan oleh seekor hewan. Daun yang melambai-lambai. Daun yang melambai-lambai. Biasanya kan yang melambai-lambai apa? Tangan manusia ini kan ya, berarti seolah-olah seperti ya benda mati tapi seperti melakukan kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Kalau yang seperti itu berarti disebut majas atau gaya bahasa personifikasi. Soal nomor 11, kalimat berikut yang menggunakan majas ironi. Nah, kalau majas ironi ini biasanya terkait dengan menyindir sesuatu, menyindir seseorang. Nah, berarti yang mana? Yang A, yang B, yang C, D ya, atau yang E ya. Nah, kira-kira berarti yang ada sindirannya berarti yang A, B, C, D apa yang E. Kalau yang isinya sindiran, A sindiran apa bukan? Bukan. Ini bukan salahku, bukan ya. Nah, semua anak-anak remaja hingga orang tua. Ini bukan ya, bukan sindiran. Suaranya menggelegar memecah angkasa. Bukan ya. Dewi malam telah keluar dari balik awan. Bukan. Betapa bagusnya kelakuanmu sehingga sudah 2 orang tuamu menangis karena keisenganmu. Ya, berarti yang E ya. Ini berarti menyindir ya. Menyindir seseorang ya sampai membuat orang tuanya menangis karena keisengan. Nah, ini berarti jawabannya yang D, yang E ya. Kalau majas ironi berarti isinya berisi sindiran. Nah, ini ya, berisi sindiran. Nah, ini ya. Nah, ini majas ironi adalah majas yang menyatakan hal sebaliknya dengan maksud menyindir. Nah, dari kalimat opsi jawaban yang diberikan, kalimat yang menyatakan sebuah sindiran adalah kalimat jawaban yang E ya tadi ya. Betapa bagusnya kelakuanmu sehingga sudah 2 orang tuamu menangis karena keisenganmu. Ini kan bertolak belakang sekali ya. Nah, bertolak belakang sekali ya, memuji tapi menyindir ini ya. Contoh nomor ini nomor 12 apa ya? Ya, contoh nomor 12. Kalimat yang menggunakan majas metafora adalah pena menari-nari di atas kertas, Dewi bermalam sembunyi di balik awan, halilintar bersaut-sautan di tengah derasnya hujan, harimau mengaung memecahkan keheningan malam, kecantikan gadis itu laksana malaikat tanpa sayap. Nah,
Nah, majas metafora ini merupakan salah satu majas perbandingan. Nah, kira-kira berarti yang menunjukkan adanya perbandingan berarti jawaban yang mana? Yang A, B, C, D, atau yang E? Yang membandingkan sesuatu. Yang E ya. Majas metafora jawabannya yang E. Kecantikan gadis itu laksana malaikat tanpa sayap. Kita lanjut ke soal. Sebelumnya ada penjelasannya. Majas metafora adalah majas yang mengungkapkan ungkapan secara langsung berupa perbandingan analogis. Dalam proses membandingkan atau menyamakan sesuatu objek tertentu, majas metafora tidak menggunakan kata-kata penghubung. Sebagai contoh, bak, laksana, dan lain sebagainya. Nah, dalam pilihan di atas ya, yang membandingkan secara langsung adalah jawaban yang ini, yang E ya. Kecantikan gadis itu laksana malaikat tanpa sayap. Soal nomor 13, majas yang dipakai dalam kalimat Andik pergi ke sekolah naik Honda. Nah ini yang perlu digarisbawahi adalah naik Honda. Honda ini kan merupakan salah satu merek ya, salah satu merek sepeda motor yang diperjualbelikan di Indonesia. Nah kalau naik Honda berarti tadi sudah dijelaskan ya di nomor berapa tadi. Kalau naik Honda berarti majas yang menggunakan label atau merek tertentu, berarti itu disebut majas majas metonimia. Jawaban nomor 13 adalah yang A. Perhatikan dua kalimat ini ya. Yang pertama, paras anak kembar itu bak pinang dibelah dua. Jumlah hutangnya bak tali yang melilit leher, entah bagaimana dia melunasinya. Kalimat kedua pada graf di atas mengandung majas A metafora, B asosiasi, C personifikasi, D metonimia, E sinekdok. Nah, kira-kira yang mana? Nah, tadi kan sudah ada contohnya, metafora sudah, personifikasi sudah, metonomia sudah ya. Personifikasi yang seolah-olah benda mati ya, seperti melakukan kegiatan manusia. Metafora yang perbandingan. Metonomia yang menggunakan merek atau label tertentu ya. Nah, berarti jawaban yang tepat yang mana? Yang B ya, asosiasi. Paras anak kembar itu bak pinang dibelah dua. Nah, berarti itu termasuk majas asosiasi. Nah, ini ada penjelasannya. Asosiasi adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang berbeda tetapi dianggap sama. Contohnya, lidahmu bagai pisau belati. Nah, yang ini kan tadi apa? Nah, anak kembar seperti bak pinang dibelah dua. Nah, kalau dipotong kan sama. Ya. Nah, ini personifikasi gaya bahasa yang menggunakan pengumpamaan benda mati sebagai orang atau manusia. Dalam metonomia, gaya bahasa yang menggunakan nama barang, ya, merek atau label tertentu bagi sesuatu yang lain yang berkaitan erat. Majas hiperbola, majas yang mengungkapkan sesuatu dengan kesan yang berlebihan, ya. Ini pengertian dari masing-masing majas atau gaya bahasa. Nah, lanjut soal nomor 15, ya. Perhatikan ya, ada 4 kalimat. Nah, terus nanti kita akan memilih kalimat tidak efektif yang ditunjukkan pada nomor berapa? Nomor 1, 2, 3, atau yang 4. Silakan diperhatikan dengan seksama. Kira-kira yang tidak efektif itu yang nomor berapa? Yang A efektif. Ya, yang nomor 1 efektif ya. Ya. Nomor 2 efektif atau tidak? Efektif ya. Yang 3 efektif juga. Yang 4 ya, jawabannya tepat adalah yang 4. Kalimat nomor 4 itu contoh kalimat tidak efektif ya. Tidak efektifnya di mana? Ya, yang ini yang sangat manis sekali ya. Ya, ini sudah sangat sekali ya. Berarti harus ada salah satu kata yang harus dibuang atau dihilangkan ya supaya menjadi kalimat efektif. Bu Ina menyeduhkan teh hangat yang manis sekali ke dalam cangkir kami, atau Bu Ina menyeduhkan teh hangat yang sangat manis
ke dalam cangkir kami, ya. Berarti biasanya kalau kalimat tidak efektif diubah menjadi kalimat efektif. Berarti biasanya ada beberapa kalimat yang harus diubah atau biasanya harus dihilangkan supaya menjadi kalimat efektif. Lanjut soal nomor 16. Di bawah ini yang termasuk kegiatan apresiasi sastra anak kecuali A. Mendongeng, B. Mendramatisasikan karya sastra, C. Mengarang puisi, D. Membaca puisi, E. Membaca pengumuman. Sudah jelas jawabannya yang mana berarti? Yang E, ya, membaca pengumuman. Lanjut soal nomor 17. Nah, di bawah ini merupakan karakteristik guru dalam pembelajaran sastra kecuali. Dilihat jawaban dari A, B, C, D, dan E, ya. Jika dibaca dari atas dari jawab pilihan A, opsi A, B, C, D, ini semuanya betul semua, ya. Betul semua, betul. Nah, hanya yang E ini yang ya jawabannya tidak nyambung, ya, tidak nyambung dengan ini, ya, yang dimintakan karakteristik guru dalam pembelajaran sastra. Dan ini kemampuan pengelolaan kelas sangat tidak relevan atau tidak nyambung dengan pertanyaan. Berarti jawabannya tepat adalah yang E, ya, memiliki kemampuan pengelolaan kelas. Berarti karakteristik guru dalam pembelajaran sastra berarti ada memahami karakteristik secara didik. Sebagai pendidik, guru harus menguasai bahasa sederhana, konkret, dan isi relevan dengan kehidupan anak, memahami sejarah dan teori sastra, memiliki apresiasi sastra yang tinggi, baik sastra Indonesia, sastra daerah, maupun asing. Ya, berarti yang bukan jawabannya yang D, E, ya, ini ya, yang E, ya, memiliki kemampuan pengelolaan kelas. Manfaat yang diperoleh dari membaca karya sastra adalah A. Memperoleh kenikmatan, B. Mendapatkan pelajaran, C. Mendidik nilai-nilai kehidupan, D. Memperoleh kenikmatan, pelajaran, mendidik nilai-nilai kehidupan, E. Memperoleh kebebasan. Nah, jawabannya tepat yang mana? Jawabannya tepat adalah yang D, ya, memperoleh kenikmatan, pelajaran, dan mendidik nilai-nilai kehidupan. Nah, itu tadi beberapa contoh, ya, soal pretest PPG khususnya untuk guru kelas MI, ya. Untuk video lainnya bisa ditonton di playlist pretest PPG Kemendag di channel ini. Silakan bagi video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, ya, dan jangan lupa share. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu karena ini gratis, ya, supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang berisikan soal latihan PPG khususnya untuk guru kelas MI di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.